mohon maaf, panjangnya 35 meter, lebarnya 30 meter atau 70 hasta dan 60 hasta. Mohon maaf, panjangnya 35 meter, lebarnya 30 meter atau 70 hasta dan 60 hasta. Kemudian Masjid Nabawi waktu itu mempunyai 4 pintu: Babu Ali, Babu Utsman, Babu Jibril, Babu Rahman, Babu Sufa, dan Babu Siddiq. Dan ada 2 atap di bagian belakang dan di bagian depan. Atapnya dari pelepah kurma dan tiangnya dari batang kurma. Yang tengah ini kosong, tidak ada atapnya. Jadi kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Dan disinilah mimbarnya baginda Rasulullah SAW. Dan di sini adalah tempat tinggalnya Ashabus Sufa, Ahlus Sufa. Orang-orang dari luar kota Madinah yang tidak punya rumah, tidak punya harta, mereka tinggal di sini selama hidupnya baginda Rasulullah SAW. Beribadah di sini, belajar di sini, sehingga melahirkan satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadisnya baginda Rasulullah, yakni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahlus Sufa, dulu beliau tinggal di sini. Orang yang tidak punya rumah, tidak punya kerabat, tidak punya harta. Maka ini dalil membolehkan orang iktikaf di masjid. Maka kalau ada orang berdiam diri tinggal di masjid, boleh. Misalkan untuk beribadah seperti Ahlus Sufa dahulu. Baik. Kemudian setelah Masjid Nabawi jadi, maka baginda Rasulullah SAW membangun rumah. Rumahnya beliau di samping Masjid Nabawi. Ya. Ini adalah rumah baginda Rasulullah, satu atap dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah rumah istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Saudah radhiyallahu anha. Dan depannya rumah baginda Rasulullah ada rumahnya putri tercinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah rumah istri baginda Rasulullah yang bernama Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika pulang safar, ketika baginda Rasulullah setiap pulang dari safar perjalanan beliau, maka beliau ketika pulang akan memasuki lorong Babu Ali yang pertama kali dituju bukan rumahnya, yakni masjid. Beliau akan sholat dulu 2 rakaat. Selepas selesai sholat 2 rakaat di masjid, beliau tidak langsung pulang ke rumah, masih nengok putri tercinta terlebih dahulu dari masjid. Kemudian masuk ke rumahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat putri tercinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Baru setelah itu beliau masuk ke dalam rumahnya. Baik, kemudian di belakang rumah baginda Rasulullah sebelah sini ada rumahnya istri Rasulullah bernama Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di sini adalah rumahnya Sayyidina Usama bin Zaid, pimpinan amir rombongan terakhir yang dikirim baginda Rasulullah sebelum wafatnya beliau. Dan ini adalah rumah paman baginda Rasulullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan ini rumah paman baginda Rasulullah dari jalur ayah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglima perang Islam dari zaman baginda Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam berbagai riwayat beliau mempunyai kurang lebih 200 pedang. Banyak dari pedang-pedang beliau yang patah dalam peperangan tapi tidak pernah kalah. Termasuk sahabat yang mendapatkan doa khusus dari baginda Rasulullah ketika memegang musuh dan anak panah. Maka ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panah tidak pernah meleset dari target, tepat sasaran. Baik. Kemudian di sebelah sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran suasana rumah dalamnya baginda Rasulullah SAW. Yang ini adalah ruang tamu baginda Rasulullah SAW, ruangan untuk menerima tamu. Ini adalah pintu yang di lorong sebelah sini. Ya. Baginda Rasulullah mempunyai ruang tamu, ada tempat duduk untuk tamu lesehan. Maka Bapak Ibu kalau bikin rumah harus ada ruang tamunya. Ikut-ikut rumahnya baginda Rasulullah SAW untuk menerima tamu. Kemudian samping dari rumahnya baginda Rasulullah adalah kamar beliau. Ya. Dari ruang tamu sampingnya ini adalah kamar baginda Rasulullah. Isinya kurang lebih ada dipan atau ranjang, atau orang Jawa bilang ambek. Jadi baginda Rasulullah tidur di atas dipan, bukan tidur di atas pasir atau tidur di atas lantai. Baginda Rasulullah tidur di atas dipan. Dan di sampingnya ada tempat wadah air minum Zam-Zam baginda Rasulullah, kemudian tempat menyimpan obat, tempat minum susu, dan tempat tidurnya Sayyidatina Aisyah, ada tongkatnya baginda Rasulullah SAW. Dan di sini ada pintu, yang mana pintu ini kalau dibuka adalah lurusnya mimbarnya baginda Rasulullah SAW. Ya, di sebelah sini, ini adalah pintu yang posisinya ada di sebelah sini yang lurus dengan mimbarnya baginda Rasulullah SAW. Maka dalam beberapa riwayat sejarah ketika baginda Rasulullah di dalam kamar, terkadang beliau bisa mendengar dan melihat siapa sahabat yang ada dalam masjid. Karena ada pintu yang langsung menembus ke dalam masjid. Dan inilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari, tempat diantara rumahku dan mimbarku, rawdatul min riyadil jannah, salah satu diantara taman-taman surga. Inilah yang dinamakan rawdah.
antara rumahnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sudah pernah ke Madinah? Sudah ya. Nah, kalau kita ke sana, maka inilah yang dinamakan Raudhah. Kita harus sholat di sini nih, yang dikatakan taman-taman surga, antara rumahnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menggeser mimbarnya Rasulullah ataupun rumahnya Rasulullah, karena ini sudah menjadi sabda Nabi. Ya. Dan banyak sekali keutamaan dari Masjid Nabawi. Salah satu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu ilal masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih baik nilainya 1000 kali daripada salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu kalau ziarah ke Madinah, salat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali lebih tinggi daripada salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Apalagi ditambah salat di Raudhah, ya, taman-taman surga. Masya Allah. Baik, kemudian ini adalah gambaran dari kamar baginda Rasulullah setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Ketika wafatnya Rasulullah, maka seluruh sahabat sepakat sebagaimana Nabi terdahulu wafat, maka akan dimakamkan di mana Nabi tersebut tinggal. Maka baginda Rasulullah dimakamkan di dalam kamarnya, di dalam rumahnya. Maka ini dalil membolehkan kalau orang meninggal boleh dimakamkan di rumahnya. Misalkan bapaknya sudah berwasiat kepada ibunya, "Bu, nanti kalau saya wafat, tolong saya makamkan di dalam kamar saya." Boleh, asalkan anaknya tidak takut ada makam di kamar, ya kan? Kemudian setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidatina Aisyah begitu cintanya dengan Rasulullah, beliau tidur tinggal di samping makamnya Rasulullah SAW. Dari kapan? Sejak wafatnya Rasulullah sampai usia beliau kurang lebih 63 tahun. Jadi selama 48 tahun Sayyidatina Aisyah tidur di samping makam baginda Rasulullah SAW. Begitu romantisnya Ibu kehidupan baginda Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Kalau kita lewat kuburan tengah malam, lari. Sayyidatina Aisyah tidur samping makam baginda Rasulullah selama 40 tahun lebih, ya. Dan ini adalah suasana kamar baginda Rasulullah setelah kematian ayahanda Sayyidatina Aisyah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada tahun 13 Hijriah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka beliau telah dimakamkan di dekat makam baginda Rasulullah SAW. Ya, posisinya sejajar dengan bahunya baginda Rasulullah SAW. Dan di antara makamnya baginda Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini sudah ada satu petak khusus, petak kosong, ya, yang sudah disabdakan Nabi bahwa ini nanti untuk makamnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi ke dunia untuk mengalahkan Dajjal. Setelah berhasil mengalahkan Dajjal, kemudian Nabi Isa wafat, maka beliau akan dimakamkan di antara makamnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah ada sekarang satu petak khusus di sana, Bu, untuk makamnya Nabi Isa alaihissalam. Baik, kemudian ini adalah gambaran kamar baginda Rasulullah setelah kematian Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, maka beliau telah dimakamkan di samping makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, posisinya sejajar dengan bahunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidatina Aisyah masih tidur di kamar tersebut, tetapi beliau menaruh satir di sini, ya, menaruh satir setelah makamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Sayyidatina Aisyah bukan mahram dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah suatu isyarat bahwa ciri-ciri wanita solihah sifatnya pemalu, tidak ingin dilihat laki-laki yang bukan mahram. Karena ini yang dicontohkan Sayyidatina Aisyah. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab sudah wafat, tapi beliau tidak ingin terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT dengan kita taufik untuk bisa mengikuti kehidupan beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menjelang wafatnya baginda Rasulullah SAW, beberapa pintu di Masjid Nabawi ini telah tertutup kecuali Babu Siddiq. Ya. Karena ini adalah isyarat dari baginda Rasulullah bahwa yang paling layak meneruskan menjadi imam setelah baginda Rasulullah wafat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di sebelah sini, arah sebelah sini. Jadi ketika beliau masuk Masjid Nabawi maka akan melewati pintu Babu Siddiq. Dan di sini rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan dan beberapa sahabat dan sahabat yang lain. Dan sekarang kalau di Madinah, kalau dari arah dari Rumah Sayyidah Saudah ke arah sana adalah tempat pemakaman Baqi, ya. Makamnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan beberapa sahabat yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, dari Masjid Nabawi ini baginda Rasulullah telah mengirimkan 70.000 pasukan ke perang Tabuk dan telah mengirim 100 jamaah untuk berdakwah. Dan 25 kali diantaranya baginda Rasulullah telah membawa istrinya untuk berdakwah. Maka kalau dakwah, mas-masnya ini harus bawa istrinya, karena dahulu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan dari Masjid Nabawi inilah telah tersebar nur hidayah ke seluruh alam.
Sehingga Madinah menjadi namanya Madinah Al-Munawwarah, yang memancarkan nur cahaya hidayah. Baik, kurang lebih itu yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengikuti kehidupan baginda Rasulullah dan sahabat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Silakan Bapak kalau mau difoto, silakan.